Lukas 2 ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Oke, nanti kita cari tahu ya, apa hubungannya gitu. Slide selanjutnya. Baik, ini yang akan saya bagikan. Jadi di dalam Alkitab itu ada satu prinsip firman Tuhan yang mendasari perjanjian lama dan perjanjian baru dan menghubungkan kedua perjanjian ini, yaitu kata perjanjian itu sendiri. Nah, maka saya berikan, ketika kemarin saya dimintai judulnya apa khotbahnya, saya berikan judul perjanjian itu adalah dasar berkat yang dinanti. Jadi sebenarnya pesan utamanya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa melalui perjanjian saja berkat yang kita nanti itu kita terima, gitu ya. Karena begini, Bapak Saudara, banyak orang bergumul ya, terutama banyak orang Kristen bergumul seperti ini. Kenapa saya ikut Tuhan itu kok masih sering sakit? Kesana kemari, bukannya dia itu firman yang katanya menyembuhkan. Betul tidak, Pak Saudara? Ada yang bergumul seperti itu? Nah, kalau kita hanya melihat firman itu sebagai teori, itu belum menjadi apa? Kebenaran. Karena tidak hidup begitu loh. Jadi firman itu hidup kalau firman itu kita pahami, kemudian kita praktikkan, dan itu terjadi. Nah, itu baru hidup. Itu baru adil begitu loh. Tetapi kalau sampai belum terjadi, maka firman itu baru setengah benar. Buat saya seperti itu. Jadi kalau saya punya teori ini, jika melakukan A, maka yang terjadi B. Saya punya teori seperti itu. Kita semua setuju, jika kita melakukan A, misal. Tapi kalau kita semua belum memperoleh B, maka kita semua belum bisa mengatakan itu benar. Itu hanya teori gitu. Kalau orang sih bilang, wah, omong tok begitu ya. Apakah Tuhan itu seperti itu, omong tok begitu? Maka ketika ada orang lain itu mudah sekali mengucap syukur, bagi saya itu bukan sulit atau tidak, bukan, bagi saya itu saya harus mikir gitu. Ini kenapa saya harus mengucap syukur gitu? Apakah ini yang dikehendaki Tuhan bagi saya? Saya tuh dulu sering sekali kecelakaan. Saya kecelakaan itu mungkin hampir 10 kali di jalan raya, dan itu kecelakaan yang besar-besar gitu. Orang lain bilang ke saya, kamu mengucap syukur karena kamu sudah selamat, ditolong Tuhan. Buat saya tunggu dulu. Kenapa saya mengucap syukur? Apakah Tuhan menghendaki saya celaka? Ada ayatnya Tuhan menghendaki kita celaka? Tidak ada. Tuhan menghendaki kita apa? Diberkati. Karena itu menolak, bertentangan dengan apa? Firman-Nya. Betul atau tidak, Pak Saudara? Jadi selama yang saya dapatkan itu belum sesuai dengan firman-Nya, maka saya belum setuju itu menjadi kebenaran. Dan saya tidak bisa mengucap syukur untuk hal itu. Karena di dalam Alkitab itu kan penderitaan ada dua ya. Satu memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu karena kebodohan kita. Karena faktor X. Nah, hari ini kita akan sebenarnya akan mencoba melihat faktor X itu apa. Jadi penderitaan yang harusnya tidak kita tanggung ketika kita mengikut Tuhan, Bapak Saudara. Harusnya kan kita diberkati, dikasih sehat. Bayangkan kalau saya pelayanan seperti ini begitu, sakit-sakitan, apa yang terjadi? Saya tidak bisa melayani Tuhan. Jemaat tidak bisa terlayani dengan baik. Maka saya menuntut Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan itu firman-Nya itu iya dan amin gitu, sesuai dengan kebenaran yang saya terima, maka saya harus sehat. Kemudian Tuhan tunjukkan caranya bagaimana. Nah, ini saya akan jelaskan ya, bahwa iman kita itu harus objektif, bukan subjektif gitu. Kita lihat di dalam kisah kasus Gibeon. Kita buka ya, Yosua 9. Padahal ini satu prinsip yang penting sekali mendasari dari perjanjian lama, dari perjanjian baru. Yosua pasal 9, kemudian ayat yang ke-14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, yaitu orang-orang Gibeon, saya persingkat ya. Tetapi tidak meminta apa? Keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan apa? Persahabatan dengan mereka dan mengikat apa? Perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada siapa? Mereka, yaitu orang Gibeon itu. Baik, kita lompat sedikit di Ulangan. Ulangan. Saya agak lupa. Ulangan 7 ayat 2. Ulangan 7 ayat 2. Kita baca bersama. Ulangan 7 ayat 2. 3, 2, 1. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Mereka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Jadi ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, Yosua menerima perintah yang tegas dari Tuhan. Satu, habisi semua Kanaan, jangan sisakan satu orang pun. Dilakukan oleh Yosua tidak? Tidak. Kedua, jangan mencoba membuat perjanjian. Tetapi kalau kita lihat, kita balik ke Yosua 9, apa yang dilakukan oleh Yosua? Dengan siapa? Orang Gibeon. Oke ya, Yosua 14. Kemudian kita lompat ke ayat 19. Sebab aku Yosua 9. Saya masih di Ulangan. Yosua 9 ayat yang ke 19. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi apa? Demi Tuhan Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Nah, menurut saya di ayat 19 itu tidak adil begitu ya. Sumpah demi Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu apa? Sebutan. Ngerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu, saya bersumpah demi manusia. Dengan saya bersumpah demi misal Ibu Tina. Itu secara hukum lebih kuat yang mana? Nama, betul ya? Karena saya merujuk pada satu nama. Jadi misal saya datang ke sini karena Ibu Tina, dengan saya ngomong saya datang ke sini karena manusia itu, orang itu gitu. Itu di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, itu secara kesahan hukum begitu ya. Itu lebih sah mana? Saya diutus oleh Bu Tina atau saya datang ke sini karena nama Bu Tina, betul ya? Coba saya bilang ke Bapak, saya ke sini datang karena orang itu loh. Bapak sudah langsung mikir, orang siapa? Nah, maka di ayat 19 itu kata TUHAN besar itu harus kita mengerti sebagai nama. Nanti saya jelaskan. Jadi perjanjian itu tidak mungkin bisa disahkan atas sebutan saja, tetapi harus nama. Jadi seperti ijazah Bapak Ibu Saudara, kalau namanya keliru satu huruf saja itu sudah salah. Nama itu harus 100% benar. Begitu loh. Ini yang perlu kita ngerti ya. Kemudian ayat 23. Yosua 9 ayat 23, 22 dan 23. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikianlah, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Tuhan. Padahal harusnya perintah Tuhan mereka apa? Kepada orang Kanaan apa? Mati. Mereka harus dihabisi. Dimusnahkan. Tuhan itu, jangan pikir perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Sama Pak Bisa. Tuhannya itu sama. Tuhannya itu sama, nggak beda. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lama dia tetap Tuhan.
Jadi Tuhan di perjanjian lama itu kan terkesan kejam ya, habisi semua satu bangsa. Nah nanti Bapak Ibu kalau cuma baca di bagian itu, kita baca bagian itu, jemaat baca bagian itu kan kita menimbulkan kesan Tuhan yang sangat kejam. Tapi kita kalau membaca keseluruhannya kita akan ngerti kenapa Tuhan memerintahkan menghabisi orang Kanaan. Karena one day, suatu hari di depan, kalau sedikit saja disisakan, mereka akan menjadi apa? Bangsa yang besar kembali. Itu sudah terbukti ya, kenapa Israel dibuang akhirnya. Ya karena mereka akhirnya dikuasai oleh Kanaan kembali. Mereka kembali terusir dari tanah mereka. Maka sebenarnya kan tanah itu diberikan Tuhan atas dasar apa? Perjanjian. Maka buat saya itu dua ya, yang penting, berkat Tuhan yang penting bagi kita itu sebenarnya dua. Tuhan memberkati kita sebagai manusia, dan Tuhan memberkati tanah kita. Artinya yang menjadi tempat tinggal kita, tempat pelayanan kita, tempat pekerjaan kita itu diberkati Tuhan. Silakan baca Yeskiel 36 itu. Itu nubuat Tuhan memulihkan Israel dan tanah Israel. Bukan Israel saja. Jadi di Yeskiel 36 itu Tuhan membuatkan Israel, tanah Israel itu nanti akan menjadi seperti Eden lagi. Tadi sudah disebutnya. Artinya apa? Tuhan ingin mengembalikan apa? Berkat Eden yang hilang itu dikembalikan pada umatnya. Maka tadi saya bilang di awal bahwa seharusnya kita itu diberkati, Pak. Saya tidak menganut teologi berkat atau teologi penderitaan ya. Bahwa saya dua-duanya ada celah yang besar. Saya menganut di tengah-tengahnya, di mana kalau saya harus diberkati, maka saya harus menderita. Kan ada ayatnya itu, orang yang menabur dengan cucuran air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Itu kan prinsip berkat, Bapak Saudara. Tapi kalau kita terus bercucuran air mata tanpa diberkati, nah itu yang jadi pertanyaan buat kita. Kok kita tidak menuai, begitu loh. Itu yang ingin saya bahas sebenarnya. Kenapa ya? Saya sudah melakukan banyak loh Tuhan. Kok tidak diberkati? Kemudian kita buka di dalam 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 2. Ini yang terjadi ya, berabad-abad kemudian apa yang terjadi dengan Gibeon? Itu 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 2. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan apa? Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh siapa? Gibeon. Orang-orang Gibeon. Ayat 2, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan Israel dan Yehuda. Jadi ini orang Kanaan dulunya, sampai hari itu, sampai Daud itu masih menjadi orang Kanaan, tetapi mengikat sumpah dengan perjanjian kepada Yosua, maka orang Gibeon ini mendapatkan perlindungan di bawah nama Tuhan sampai eranya Saul. Lah kok di eranya Saul Gibeon dibunuh. Siapa yang dihajar oleh Tuhan? Saul atau orang Gibeon? Saul atau orang Kanaan? Saul. Unik kan kisah ini? Kenapa? Karena Tuhan menghormati apa? Perjanjian. Jadi jangan remehkan perjanjian, Bapak Saudara. Jangan remehkan tentang kata janji. Di Alkitab itu sangat krusial sekali. Itu base of theology sebenarnya. Jadi dasar teologi itu adalah perjanjian. Dasar relasi kita dengan Tuhan itu perjanjian. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan itu harus membuat apa? Perjanjian dulu. Itu baru sah kita menjadi umat Tuhan. Kalau belum Mbak Ustaz. Jadi Tuhan hukum Saul bukan Gibeon.
Bagi Tuhan perjanjian yang diucapkan dalam namanya adalah sah dan sakral. Jadi anak saya yang umur 5 tahun ini, dia sudah mulai meminta sesuatu. Ayah besok ke ini ya, ke tempat A. Maka saya hanya ada 2 pilihan, satu mengiyakannya, satu menolak. Kalau mengiyakannya berarti saya harus membuat apa? Janji. Dan saya harus menggenapi perjanjian itu. Kenapa? Ya karena buat saya itu penting gitu. Kalau sampai saya dengan anak saya tidak setia, apalagi saya dengan siapa? Tuhan. Nah, contoh perjanjian yang bisa dikatakan setara antara Tuhan dan umat itu sebenarnya perjanjian apa? Pernikahan. Itu sakral, Bapak Ibu. Tidak bisa main-main. Itu sangat-sangat sakral. Kenapa? Karena nilainya itu sama dengan perjanjian umat Tuhan dengan Tuhan. Sama-sama pakai kata berit begitu. Karat berit, mengikat perjanjian. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bukan perjanjian sebenarnya, harusnya covenant. Jadi covenant itu adalah perjanjian, tetapi dalam ruang lingkup relasional. Nah, beda dengan agreement, itu perjanjian dalam ruang lingkup transaksional gitu ya. Jadi jual beli dan sebagainya itu pakai agreement. Tetapi kalau perjanjian pernikahan itu pakai covenant. Nah, itu yang dinilai setara dengan perjanjiannya Tuhan. Jadi jangan remehkan ya perjanjian pernikahan itu sekali bersumpah di dalam nama siapa? Tuhan, betul ya? Kan diberkati dalam nama Tuhan. Nah, itu kalau dilanggar ada konsekuensi hukum di hadapan Tuhan. Bukan saja di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia paling apa? Sanksi sosial gitu ya. Cerai, jadi janda dan duda. Di hadapan Tuhan tidak bisa. Di hadapan Tuhan itu antara hidup dan maut. Jadi bukan lagi sanksi sosial. Tuhan nggak perlu itu. Antara hidup dan maut. Antara berkat dan kutuk. Dua itu saja. Jadi di hadapan Tuhan kita itu setiap hari. Maka Yesus akan bilang, aku dan keluargaku akan menyembah, beribadah kepada Tuhan. Yehuwa Adonai begitu. Nah, terserah kalian mau pilih siapa. Mau kepada Tuhanku atau Tuhan yang kepadanya orang Amori datang. Nah, setiap hari sebenarnya kita diberhadapan dengan itu, Bapak Saudara. Kepada Tuhan yang dinyatakan Alkitab ini atau Tuhan yang lain. Mas, aku kan Kristen, otomatis tapi belum tentu, Bapak Saudara. Saya buktikan belum tentu. Sah dan sakral, oke ya. Kemudian sangat terkait. Nah, ini yang tidak pernah diketahui, mungkin jarang dibicarakan adalah konsep perjanjian itu sangat terkait dengan palal. Palal itu adalah apa? Doa. Bapak Saudara. Jadi perjanjian itu sangat terkait dengan yang namanya doa. Saya bukan orang yang menganggap doa itu sebagai rutinitas, begitu ya. Sama sekali tidak begitu. Jadi saya tidak punya jam-jam khusus berdoa. Karena saya tidak menemukan makna itu di dalam firman Tuhan. Tidak. Karena makna palal atau doa itu maknanya terkait dengan situasi hukum. Nah, kita sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Yesus di dalam Lukas 18. Kita buka ya. Lukas 18. Nih, bagi yang Bapak Saudara yang masih bingung ya, di Lukas 18 ayat 1 itu sebenarnya makna doa, tetapi dijabarkan Yesus dalam perumpamaan begitu ya. Karena langsung dibuka dengan ini. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Nah, maka kemudian dia menjelaskan ini sebenarnya adalah makna dari kata palal atau doa. Ayat 2, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata apa? Belalah hakku terhadap lawan. Nah, itu doa. Palal itu loh. Meminta Tuhan membela
hakku. Itu palal, Bapak Saudara. Di hadapan hakim. Jadi kan Yesus adalah siapa? Hakim. Setan adalah pendakwa. Kita di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau hakim, kita minta, hakim belalah aku. Tapi pendakwa bilang, tunggu dulu, wong dia masih punya dosa, dia masih nyimpen dosa. Hakim bisa apa? Bisa bela? Tidak. Tuhan itu iya dan amin. Iya, tidak. Kalau setan kan masih bisa abu-abu begitu ya. Atau iya bilang tidak bilang iya, itu setan. Tapi kalau Tuhan tidak. Kamu benar, saya bilang. Kalau tidak benar, kamu dibenarkan dulu. Untuk saya bilang. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, ayat 6, ini titik baliknya. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru apa? Kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang di bumi, adakah ia mendapati apa? Nah, ini realitanya. Jadi ketika orang berdoa, ternyata tidak dengan apa? Iman. Nah, ini sudah ditulis Tuhan. Ini bukan terjadi hari itu. Tuhan itu mau jawab doa, tetapi tidak, ternyata dia menjumpai tidak ada iman di bumi. Makanya orang mau berdoa 24 jam. Kalau tidak ada iman, percuma, Pak Ustaz. Itu useless. Karena konsep doa itu bukan rutinitas sekali lagi. Kita sedang menghadap hakim, kita minta supaya hakim itu bela kita. Dipalal seperti kata palal seperti itu. Ya, saya memakai pendekatan Ibrani ya, Pak Wisara. Karena buat saya di terjemahan itu kita tidak bisa belajar banyak sebenarnya. Kita hanya bisa belajar melalui sejarahnya. Tetapi untuk maknanya, sampai kepada maknanya, mau tidak mau kita harus belajar kepada sumber aslinya, itu Ibrani. Karena kalau di bahasa Indonesia doa itu ya doa saja. Orang berbicara pada Tuhan gitu kan, terjemahannya atau artinya. Di Ibrani tidak. Palal itu orang menghadap hakim. Jadi pastikan kalau kita menghadap hakim itu dalam kondisi benar atau salah. Benar. Maka ada firman Tuhan, kalau kamu datang untuk berdoa kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan dulu? Ampunilah dulu sekiranya ada orang yang bersalah kepadamu. Supaya kita datang pada Tuhan ingin dapat berkat, bukan hukuman. Nah, kalau hakim lihat kita salah, ya kita dihukum, Bapak Saudara. Begitu, itu konsep yang sebenarnya terkait antara perjanjian dan doa. Nah, maka kita harus mengikat perjanjian dengan hakim ini. Hakim ini menawarkan perjanjian sejak awal. Sejak di Kejadian 3. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu perjanjian awalnya itu, Bapak Saudara. Nah, kalau kita mengikat perjanjian dengan hakim ini, kita bekerja sama baik-baik. Hakim bilang kalau kamu salah, kamu harus mengaku dosa. Supaya ketika setan mendakwa, aku bisa bela gitu loh. Nanti ya, saya jelaskan lebih rinci. Kemudian di Yakobus 5:16 kita buka ya. Saya kaitkan ya. Yakobus 5:16. Ini ayat yang sering dikutip hanya pada bagian bawahnya. Kita baca secara utuh ya, Bapak Saudara. Yakobus 5:16, 3:21. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Jadi syarat kita datang pada Tuhan untuk berdoa itu benar. Jadi sama sekali tidak membawa kesalahan, sama sekali tidak membawa apa? Dosa. Itu syaratnya, Bapak Saudara. Jadi itu bukan lagi jadi teori, Bapak